Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengoperasikan Word itu. Nah, pertama ini kalian buka aplikasi Word. Kalau kalian ingin membuat dokumen baru, kalian bisa pencet aja langsung new di blank dokumen. Kalian ketik, dan kalian isi dokumen tersebut. Nah, cara menyimpan kalian dengan format tertentu nih, misalnya kalian bisa langsung ketik file, save as, dan display C. Nah, di sini kalian bisa menyimpannya dengan format tertentu, bisa dengan format Word dokumen, format PDF, format plain text, dan lain sebagainya. Oke, kita balik lagi ke awal. Selanjutnya itu bagaimana sih cara mengubah jenis huruf, ukuran, warna, dan gaya teks. Nah, kita pertama ketik dulu ya. Nah, cara mengubah jenis hurufnya ini atau font, kita menggunakan kotak font, dan ini biasanya kalau membuat makalah itu kita menggunakan font Times New Roman. Kalau misalnya kita ingin mengubah font yang lain, kalian masih bisa pencet font, dan di sini tuh pilihan fontnya itu banyak banget. Kalian bisa ubah sesuka kalian dan sesuai kebutuhan kalian. Dan untuk mengubah ukurannya itu, di samping nama font ini, kalian bisa mengubah ukuran. Di sini tuh tertera mulai dari ukuran berapa aja. Nah, kalian bisa ketik yang biasanya tuh kalau misalnya membuat makalah, kita menggunakan ukuran tulisan itu 12. Selanjutnya nih, kalau kita pengen buat judul nih, judul itu kan adanya di tengah, di samping. Nah, itu kita bisa mengubah paragrafnya di sini. Kita ketik judul yang kita mau, kita caps lock. Nah, biasanya kan kalau judul ini kan pasti di bold gitu tulisannya ya. Supaya lebih tegas, kalau menandakan ini itu judul. Kalian bisa ke format font ini, kalian ketik bold, supaya tulisannya itu besar, nyata gitu. Kalau misalnya ada tulisan yang istilah-istilah nih, kalian mau tulis miring, kalian bisa langsung di blok kalimat yang kalian ingin tulis. Nah, ini jadi format kalian itu bakalan miring seperti ini. Kita balik lagi ke pinggir, kita tulis. Nah, penulisannya itu karena kita menggunakan bold dan juga miring itu italic. Nah, ini formatnya itu jadi miring seperti ini penulisannya. Atau kalau kalian mau di garis bawahin, itu juga bisa. Kita blok boldnya, miringnya itu kita matiin dulu, kita ketik ulang. Kita pencet U di sini, yaitu underline. Kita ketik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalian bisa lihat di sini itu tulisannya ada underline-nya atau garis bawah ya. Nah, seperti itu. Nah, habis itu bagaimana sih cara menggunakan daftar berpoin? Kalau kita ingin membuat poin seperti ini, di sini ada di format paragraf ini, kita bisa tab. Nah, sini ada poin nomor 1 itu apa? Mahasiswa Universitas Jakarta. Nah, kalau misalnya di bawah tulisan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di sini ada yang penting lagi nih, kalian ingin kasih nomor berpoin lagi, kalian bisa banget nih pakai yang ini juga boleh, atau kalian mau tambah jadi huruf juga boleh. Ini kita tulis begini. Nah, ternyata di sini ada angkanya lagi. Kalian bisa banget kalian ketik 1.1. Kalian tulis lagi apa yang kalian mau poinnya itu. Nah, selanjutnya di sini mau ada anak poin lagi nih. Kalian bisa banget lagi nih. Kalian tambah huruf atau dalam kurung. Seperti itu dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita coba buka dokumen yang sudah ada tulisannya. Di sini aku sudah punya contoh dokumen, ya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih cara mengatur spasi antara baris dan paragraf pada dokumen? Di sini kan sudah ada ketikan dan tulisannya ya. Nah, cara mengatur spasinya itu gimana sih? Kita bisa memblok dulu seluruhnya. Nah, di sini kita kasih ke inian paragraf, kita pencet, kita tab. Nah, di sini kita pakai yang 1,5. Karena kalau membuat makalah itu kita biasanya menggunakan format paragraf, jaraknya itu 1,5. Nah, supaya ini bisa jadi paragraf yang bagus, ini itu kita buat kalimatnya agak menjorok ke dalam dengan kalian bisa pencet tab di keyboard kalian, keyboard laptop kalian.
Nah, ini selanjutnya juga sama. Kalian ketik tab aja. Nah, ini langsung menjorok ke dalam kayak gini. Kalau misalnya kalian ngetik, kalian ngetik nih, ini mengetik kan, ini. Nah, itu kalian spasi juga nanti bakalan mengikuti dari kalimat yang di atas, yang tadi udah di tab awalnya. Gitu, teman-teman. Selanjutnya itu bagaimana sih cara menyisipkan gambar ke dalam dokumen Word dan mengatur posisinya. Pertama kita cari dulu gambarnya. Di sini aku pakai gambar ini. Ini kita copy dulu ya. Copy image. Nah, setelah copy image, di sini kita kasih spasi. Kita Ctrl V. Nah, ini gambarnya. Ini kita bisa besar kecilin ukurannya. Kita bisa atur. Nah, ini kita atur untuk supaya nggak gede-gede banget. Karena ini kan gambarnya di pinggir. Gimana sih cara gambarnya itu ada di tengah, disisipin di tengah, atau di sebelah pojok kanan. Nah, kalian bisa pencet di paragraf ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga bisa. Kalau mau ke baris sebelahnya lagi, kalian bisa pencet. Nah, kayak gini ya teman-teman. Tapi biasanya kita menggunakan sisip yang tengah. Terus, bagaimana nih caranya kalau misalnya kalian mau gambarnya dan tulisannya itu ada di samping gambarnya. Nah, kalian bisa gini. Ini ada kayak pelangi gitu. Kalian bisa, oh nih, pencet layout option. Kalian taruh di sini. Nah, gitu. Lihat, ini tuh gambarnya tulisannya jadi ada di samping gambarnya. Nah, ini kalian tinggal bisa atur aja kayak gimana. Karena ini kayaknya dempet-dempet banget nih, kalian atur lagi paragrafnya. Seperti itu, dan jadilah kayak gini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara membuat tabel sederhana di Word dan mengubahnya. Format tabel untuk mengatur lebar kolomnya. Pertama, kita buat contoh kertas baru ya. Ini kita ke insert. Nah, di sini tuh ada tabel. Kalian bisa ketik. Nah, di sini tuh untuk tabel sederhana, kalian bisa atur nih kalian mau buat berapa kolom dan berapa barisnya. Nah, di sini coba aku buat 4 kolom 3 baris. Cara sederhana untuk mengatur tabelnya itu kalian bisa ke tabel tools ini, kalian tab ya. Nah, terus keluarlah ini. Nah, aku coba pakai warna biru. Kan ini kayak masih belum kelihatan ya pinggirannya itu warnanya. Jadi kalian bisa pakai all borders dan pinggirannya itu supaya di bold barisnya itu kelihatan. Kalian diketik di sini. Nama, kelas, name, prodi. Nah, kan kalau ini kan tulisannya di pinggir nih. Kalian kalau mau diketengahin tulisannya juga bisa disisipin ke tengah pakai format paragraf tadi. Nah, kalimatnya jadi kayak gini. Dan kalau misalnya kalian ingin menambah kolom juga kalian bisa banget. Kalian bisa pencet tambah, di sini juga ada tambah. Kalian bisa tap aja langsung. Nah, nanti kolom kalian bertambah. Dan kalau misalnya kalian mau ngapus kolom juga bisa banget nih. Kalian gini. Terus kalian bisa delete kolom. Nah, kolom kalian itu hilang. Karena di sini juga tabelnya hilang lagi nih, baris hitamnya. Jadi kalian hitamin lagi ya pinggirannya itu supaya jelas. Nah, gitu ini kalian tinggal isi aja nih nama teman kalian atau siapa, Naila, dan lain-lain. Jadi selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan header dan footer? Nah, ini kita tap aja 2 kali di bagian atas cara menggunakan headernya. Nah, kita juga bisa pilih di sini. Kita bisa menggunakan ini. Kita ketik. Nah, seperti ini. Dan cara menggunakan footernya juga sama. Kita bisa tap bagian 2 kali bagian bawahnya. Nah, terus di sini kita cari yang sekiranya tuh cocok nih. Nah, kalau kita gunain footer, otomatis di seluruh halaman ini memiliki header dan footer. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan nomor halaman? Nah, membuatnya itu gimana? Ini kita hapus dulu ya. Cara membuat nomor halaman itu, pertama kita tap bagian bawahnya 2 kali, kita ke page number, terus kita menggunakan bottom of page, line number 2. Seperti ini. Nah, habis itu kita ke pendahuluan, kita ke layout, terus breaks, next page. Jadi ininya kita tinggal ubah different first page. Ini kosong.
Nah, terus ininya, karena ini pendahuluan, biasanya pendahuluan itu menggunakan angka Romawi. Jadi angka 1 ini kita ganti dengan angka Romawi. Kita tap 2 kali, kita ubah jadi angka Romawi ini. Nah, ini angkanya udah keubah, pendahuluannya udah jadi angka Romawi, otomatis bab 1 ini juga keubah jadi angka Romawi semua. Jadi kita ulangin cara yang tadi, babnya di bagian pinggir kita tap, kita pencet ke layout, breaks, nah habis itu ke next page. Nah, setelah ini udah jadi satu lagi nih, kita ubah lagi nih. Jadi, menggunakan angka 1, 2, dan 3 ini. Nah, seperti itu. Jadi, sekarang semuanya udah keubah. Di bagian cover tidak terdapat halaman. Di bagian pendahuluan ada angka Romawinya. Dan di bagian bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya ini ada halamannya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan daftar isi? Cara membuat daftar isi itu kita ubah dulu formatnya menggunakan heading. Nah, ini kegunaan heading 1, 2 itu untuk membuat daftar isi. Nah, di sini kita ke Times New Roman, kita ubah fontnya jadi font 14. Ini kita bold, terus kita taruh tengah. Tuh. Selanjutnya, sini bab 1. Kita pakai heading 1 juga. Times New Roman, ukuran 14. Kita bold, kita taruh tengah. Nah, ini nih nomor-nomornya ini kita gunakan heading 2. Kita ganti Times New Roman, ukuran 12. Terus kita kasih angka 1. Enggak. Kita bold juga. Nah, ini. Selanjutnya ini juga kita ubah heading 2. Times New Roman 12. Terus ini angka 2. Kita bold. Semuanya ya kita ubah jadi heading 2. Pokoknya yang angka ini. Heading 2. Times New Roman 12. Bold. Nah, ini sampai nomor 4 nih. Nanti setelah itu di sini jadilah kita pilih nih. Table of contents. Kita pakai yang ini. Nah, jadilah di sini nih, di reference langsung jadi deh daftar isinya. Itu ya teman-teman. Sekian, itu saja penjelasan cara mengoperasikan Word dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.